Saudara, seorang kasir di sebuah toko kosmetik di Serang, Banten nekat menggelapkan uang hasil penjualan toko hingga ratusan juta rupiah untuk digunakan berlibur ke Bali. Pelaku kini telah ditangkap polisi usai sempat dinyatakan buron. Pelaku yang berinisial FF yang bekerja sebagai kasir toko kosmetik di Serang, Banten ini menggelapkan uang hasil penjualan toko hingga 527 juta rupiah. Pelaku menjalankan aksinya sejak Februari 2022 hingga Oktober 2023. Uang hasil kejahatan tersebut diakui pelaku digunakan untuk berlibur ke Bali dan membeli barang-barang mewah. Pak, mungkin brandnya dia depan brand dari Februari sampai 2022 sampai Oktober 2023. Buat apa itu uangnya? Buat liburan sama main aja sih. Itu liburan sama main. Pada saat liburan itu ada rasa bersalah nggak menggunakan uang dari menggelapkan? Nggak ada, cuman kalau tiap pulang kerja habis ngambil uang di jalan tuh selalu berpikir takut kecelakaan, terus tangannya patah gitu. Sempat buron, pelaku ditangkap polisi di rumah orang tuanya di Sajira, Lebak, Banten, saudara. Polisi menyebut kasus ini terungkap setelah pemilik toko kosmetik tempat pelaku bekerja melakukan audit keuangan toko karena curiga dengan ketidaksesuaian omset penjualan dan juga jumlah barang di toko. Pemilik toko sebelumnya tak pernah melakukan audit sehingga pelaku leluasa memanipulasi data penjualan. Panggil tersangka tidak. Gudang ditemukan barangnya banyak yang kosong atau tidak ada. Kemudian melakukan pengecekan keuangan yang semestinya masuk, ternyata tidak ada uang masuk atau keuntungan yang semestinya masuk. Dari situ kemudian korban melakukan audit dan ditemukanlah kerugian kurang lebih 527 juta rupiah. Informasi selengkapnya terkait dengan kasus kasir yang menggelapkan uang hasil penjualan toko kosmetik di Serang, Banten ini kita tanyakan langsung dengan Kapolresta Serang Kota, Kombes Sofwan Hermanto yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam Pak Sofwan. Selamat malam Mas Nasir. Jadi bagaimana nih penanganan kasusnya sejauh ini? Perlu kami sampaikan kepada pemirsa bahwa kami menerima laporan polisi tanggal 13 November 2023. Mulanya kami menerima laporan polisi tentang penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh kasir agen MS Glo Cabang Serang, yang mana saat itu pelapor melakukan pengecekan barang, namun keadaan barang ini hampir habis dan keuntungan bahkan omset pun tidak ada. Atas dasar peristiwa tersebut kemudian pelapor melaporkan kepada polisi. Kami selanjutnya melakukan penyelidikan selama 50 hari dari tanggal 15 November sampai 3 Januari dengan melakukan interview kepada 9 orang, kemudian mendatangi gudang tempat bekerja, termasuk melakukan penyelidikan kegiatan si FF tersebut. Kemudian dari hasil penyelidikan kami lakukan gelar perkara yang dilakukan pada tanggal 3 Januari. Dari keputusan para peserta gelar bahwa perkara tersebut layak ditingkatkan ke penyidikan. Baik. Kemudian kami lakukan proses penyidikan dengan melakukan pemeriksaan 9 saksi dan 15 item barang surat kita lakukan penyitaan. Sehingga akhirnya Dari FF ini ditetapkan sebagai tersangka ya Pak. Kemudian ini bagaimana nih modus operasi dari pelaku ini? Karena kalau kita lihat ini jumlah uang yang ditilap ini tidak sedikit gitu, hampir 500 miliar rupiah. Dari hasil pemeriksaan para saksi bahwa tersangka ini karena kurang pengawasan
melakukan pengambilan uang di kasir senilai 1 sampai 3 juta. Itu per hari ya? Kemudian uang setiap harinya. Oke. Kemudian uang tersebut disimpan di tas yang disimpan di belakang kursi yang didudukinya. Oke, Motif melakukan penggelapan tersebut karena tersangka ingin bergaya hidup hedon atau flexing dengan membeli barang-barang yang branded, termasuk liburan ke Bali selama 6 kali. Oke, kapan awalnya akhirnya pemilik toko kosmetik ini akhirnya sadar bahwa wah, uang saya ditilap nih sama pekerja saya, angkanya tinggi sekali nih, 527 juta rupiah dalam kurun waktu 2022 hingga 2023 ini? Sekitar awal November, karena memang pemilik atau pelapor ini jarang melakukan audit atau pengecekan. Awal November melakukan pengecekan barang, ternyata ditemukan stoknya ini hampir habis dan keuntungan bahkan omset pun juga tidak ada yang masuk. Nah, dari situlah mulanya melaporkan kepada kami, kemudian kami melakukan penyidikan bersama-sama, dilakukan audit dan ditemukan kerugian sementara ini senilai 527 juta rupiah. Oke, sebelum akhirnya dilakukan audit dan ketahuan begitu pekerja ini melakukan pengambilan uang begitu dari gaya hidup mewahnya, kemudian memiliki barang-barang branded, apakah ini memang tidak ada kecurigaan atau apa alasan dari pelaku sendiri kepada rekan-rekannya selama ini? Menurut pelapor, karena memang tidak pernah melakukan pengawasan dan jarang sekali bertemu dengan tersangka ini sehingga tidak ada rasa curiga. Namun setelah kami lakukan pemeriksaan, baru si pelapor tersadar uangnya digunakan untuk membeli barang-barang branded, termasuk digunakan untuk liburan. Baik, terakhir Pak, ini akan dijerat dengan pasal apa dan hukumannya berapa tahun? Pasal 374, Junto 372 KUHP dengan ancaman pidana 5 tahun. Dan kami informasikan bahwa tersangka ini juga sempat melarikan diri karena dipanggil 2 kali tidak hadir dan kami datangi di rumahnya pun tidak ada. Sehingga kami menerbitkan DPO yang kami sampaikan melalui media sosial, termasuk ke perangkat kelurahan desa, termasuk di jajaran kepolisian, di jajaran polsek, termasuk polisi desa atau Babin Kamtipmas. Sehingga kami mendapatkan informasi bahwa tersangka bersembunyi di rumah orang tua sambung. Oke. Orang tua, ya. Pak, ini juga buat jadi penasaran begitu. Ini uangnya 527 juta rupiah ini habis, sudah selesai semuanya digunakan atau masih ada yang tersisa sehingga bisa dikembalikan begitu kepada korban? Saat ini kami masih melakukan pendalaman atau tracing aset digunakan untuk apa saja. Baik, terima kasih Kapolresta Serang Kota, Kombes Sofwan Hermanto telah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Pak Herman. Terima kasih, salam sehat.